Oke. Nah, kita juga ini pindah topik ya, karena ini juga nggak boleh kita lewatkan nih. Iya, bener. Ini dikit lagi nih. Ngomongin timnas nggak akan ada habisnya. Karena kita semua senang olahraga, apalagi ini nasionalisme kan. Betul. Dalam sepak bola yang bisa kita curahkan dalam sepak bola. Setelah kualifikasi Piala Dunia, setidaknya untuk tahun ini kita tutup buku sementara ya, karena pertandingan sudah habis. Nanti mulai lagi di bulan Maret tahun depan. Kita masuk nih ke Piala AFF atau ASEAN Championship ya, ASEAN Championship, kejuaraan di Asia Tenggara gitu ya, dan Indonesia harapannya bisa juara di turnamen ini meskipun ternyata tidak ada target itu. Iya, tidak ada. Dan sekarang pemainnya udah dirilis tuh yang dipanggil skuadnya, dan kebanyakan memang timnas U22 anak muda. Gimana menurut Mas Feby? Iya, pelatih kepalanya udah pasti Sintayong. Tapi skuad buat Piala AFF atau Piala ASEAN tahun ini Sintayong pakai anak-anak usia 23 tahun dan tetap ada pemain-pemain seniornya ya. Tetap di situ ada Marcelino, ada Asnawi, gitu. Ada Rafael Strike juga dipanggil juga nanti gitu. Nah, kita lihat dulu nih. Ini adalah pemain yang dipanggil oleh Coach Sin untuk bergabung di Piala AFF atau ASEAN Championship. Ada Cahya Supriyadi dari Bekasi City, ada Kakang Rudianto dari Persib Bandung, ada Robi Darwis dari Persib, Ferdiansyah juga dari Persib, kemudian Kadek Robi Darwis. Iya, junior. Ya, junior. Oke. Kalau yang senior udah off. Ya, udah pensiun, Pak. Udah pensiun ya. Ada Kadek Arel dari Bali United, Made Tito dan juga Rahmat Arjuna dari Bali United. Nah, ada pemain senior Asnawi Mangkualam Bahar dari Port FC, kemudian Pratama Arhan dari Suwon. Ini klub yang main di Jawa, Pak. Suwon, Pak, itu. Lengkap. Dia nama lengkap klubnya Matur Suwon. Ronaldo Kuateh dari Muang Thong United yang akhirnya kembali ke timnas kan. Timnas, ya, betul. Ada Hoki Caraka juga dari PSS Sleman, Marcelino Ferdinand dipanggil dari Oxford. Zanadin Faris dari Persis Solo, Erlangga Setio dari PSPS Pekanbaru, lalu Alfrianto Niko dari Dewa United dan juga Iqbal Gwijangge dari Barito Putra. Seperti apa Mas Feby melihat pemain-pemain yang dipanggilin? Apakah ini modal dan skuad yang cukup kuat untuk ASEAN Championship? Ya, harusnya dengan skuad ini sih timnas harus bisa percaya diri buat menjuarai Piala AFF pertama kalinya kan. Apalagi dengan dukungan pemain-pemain kita yang ada di luar negeri kan. Pratama Arhan, Asnawi juga ternyata dipanggil-panggil buat dukung timnas sekarang. Ya harusnya kita juga, masyarakat juga harus memberikan dukungan penuh nih buat penyelenggaraan besok nih buat timnas kita. Nah, kalau dilihat ini Indonesia masuk di grup B ya. Iya, di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina dan Vietnam. Kayaknya kans buat menangnya, kans buat lolos ke semifinalnya ya nggak besar-besar banget sih. Ada Filipina sama Vietnam, tapi ya optimis pasti bisa menang. Sangat optimis. Pasti sangat optimis kita bisa menang dan menjuarai grup lah paling nggak nih. Karena di grup A ada Malaysia, Kamboja, Singapura, Thailand dan Timor Leste. Sebenarnya di grup ini kita unggulan. Vietnam dan Indonesia itu unggulan untuk Vietnam lolos dan Indonesia ya. Filipina udah tidak masuk hitungan ya sekarang ya. Ya second tier-nya lah setelah Vietnam. Enak sekarang ngomongnya. Kita tuh enak kalau udah ya menang di. Kalau menang mau ngomong apa aja enak ya, bener ya. Thailand, Indonesia. Indonesia dulu ya. Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia. Baru ada Myanmar, tim penghibur, Filipina, Singapura. Tim penghibur lah. Biasa pakai penghibur ya. Nomor berapa yang bagus? Nomor punggung maksudnya. Nomor punggung yang kira-kira bakal mencetak gol nih yang mana. Oke, tapi kalau menurut Mas Feby gimana tuh peluangnya? Dan mungkin otak-atik nanti kira-kira lawan yang bisa dihadapi siapa sih? Maksudnya gini, ngitung di grup A-nya juara dan runner up-nya kira-kira gimana tuh? Peluang kita sih di grup B sangat besar ya. Emang yang B itu lebih gede dari A, Pak. Biasanya gitu. Iya, benar. Mungkin Indonesia dan Vietnam bisa lolos ke semifinal dan nanti bisa ketemu sama Thailand atau Malaysia di semifinalnya Cuman yang menarik di sini timnas pakai skuadnya tuh usia 22 nih, anak-anak muda nih. Nah, itu
bisa nggak sih kita juara di Piala ASEAN nanti gitu. Walaupun ada pemain senior juga yang masuk di situ. Tapi ini kan bagian dari regenerasi ya, pemain betul. Gitu kan. Iya. Dan emang kan pemain senior kita kebanyakan kan main di Eropa dan Amerika dan ASEAN kan apa? Enggak, Piala ASEAN kan enggak masuk di kalender FIFA, kan? Makanya mereka kan enggak berpengaruh bisa terhadap ranking tapi banyak yang beranggapan bahwa event ini nggak masuk kalender FIFA, tapi ini merupakan indikator. Gengsi. Satu gengsi, yang kedua indikator. Sejauh mana sih kemampuan kita di level ASEAN? Betul. Maka itu akan menjadi tolok ukur kita sejauh mana level kita di Asia. Iya betul. Kalau misalnya ASEAN berhasil dijuarai, barulah kita bisa ngomong lawan Asia mana nih yang mau kita tantang gitu kan. Betul. Walaupun kita ada di kualifikasi Piala Dunia sekarang, wakil ASEAN satu-satunya kan. Di ronde tapi ketiga. kita di Piala ASEAN sendiri, Piala AFF kita nggak pernah juara. Ini akan menjadi legitimasi ya. Iya betul. Supaya sah gitu bahwa kita jawara ASEAN, macan ASEAN. Iya, benar. Ini tandingnya tanggal 9 Desember ya? Iya, lawan Myanmar. Lawan Myanmar. Baru kemudian lanjut lagi tuh di tanggal berapa nih? 12 Desember ya? Iya, lawan Laos. Nah, ini dikit lagi nih kan. Dan euforia kemenangan kemarin ya terhadap Arab Saudi tuh harapannya tuh bisa makin membuat anak-anak muda kita juga nih di tim yang U22 yang dibawa ini juga nular ya semangatnya, daya juangnya gitu ya. Apalagi timnas kita yang usia 19 kemarin kan juara juga kan di Piala AFF. Makanya semoga di seniornya nih bisa dapet nih. Tapi menurut Mas Feby ya, kenapa sih Coach Shin kecenderungannya memanggil atau memakai pemain-pemain yang muda? Kayaknya Coach Shin emang tipe pelatih yang seneng dengan fisik sih, semangat gitu. Bisa naik turun pemainnya gitu sih. Ini kalau menurut Mas Feby ya. Apakah karena ini lebih ke masalah bisa diatur ya? Pemain-pemain muda tuh lebih bisa diatur bisa lebih dipegang dan lebih disiplin, bisa dibentuk. Sementara ada kendala misalnya kalau misalnya pemain-pemain yang udah senior, apalagi di klubnya udah menjadi icon segala macam, itu kebintangan, aura kebintangan sulit dikendalikan, sulit dikontrol, nggak bisa dipegang tuh. Apakah itu atau faktor regenerasi? Coach Shin pengen prospek jangka panjang untuk timnas ini dibangun dari sekarang nih. Fondasinya dibentuk dengan pemain-pemain muda yang dipanggil, otomatis prospek mereka kan lebih panjang. Benar. Gitu. Kalau menurut Mas Feby yang mana tuh? Kayaknya yang lebih kedua sih untuk regenerasi sih. Karena kan emang Coach Shin sebelumnya Pratama Arhan Asnawi kan main di junior dimasukin ke senior kan, itu Witan mulai regenerasi kan, pangkas senior waktu itu kan. Nah sekarang kan ini regenerasi lagi nih buat senior yang baru di zaman dia ya, maksudnya kita punya lapis-lapis pemain ya. Iya benar. Kedalaman skuadnya luar biasa ya. Makanya ini buat bantu anak-anak usia 22 supaya up nanti ke senior lebih siap lagi kan. Iya betul. Dan bukannya tidak mungkin nanti di bulan Maret ya, itu anak-anak muda yang main di AFF ini juga bisa dipanggil kan. Bisa. Iya, benar. Dan kita lihat Malaysia juga kabarnya mau naturalisasi besar-besaran loh sama kayak kita. Mereka udah kayak ngelis siapa aja, meskipun yang kemarin naturalisasi dia ditolak kan karena nggak ada darahnya tuh, darah Malaysianya. Oke. Ini terima kasih ya untuk pendengar Trijaya. Ada Pak Heri Kris, kemudian ada Pak Andrianto, ada Pak Andri. Bro, lu nge-WA kesini? Iya tadi. Iya lagi. Ada Pak Ahmad, ada Baifri, kemudian ada Pak Arando, ada Pak Gunawan. Oke, terima kasih untuk komen-komen dan info yang disampaikan di pagi hari ini. Oke, Mas Feby, thank you ya. Thank you Mas Feby. Thank you. Terima kasih. Om Andri juga thank you. Thank you ya. Kita mudah-mudahan nanti bisa punya kesempatan untuk siaran di AFF ya. Wah, amin. Kalau di venue lebih seru lagi ya. Pasti. Ya, Om Andri udah tulis lah. Apa? Ajuin proposal budgetnya tuh. Bisa kita atur ya. Serius. Oke. Kita akhiri ya kebersamaan kita di Morning Zone di edisi hari ini, Jumat tanggal 22 November 2024. Ketemu lagi di hari Senin di jam yang sama, live di streaming website okezone.com dan juga live YouTube di Okezone dan juga MNC Trijaya FM. Selamat pagi, sampai jumpa.